Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Ertiana, mahasiswi PPG Prajabatan PGSD Gelombang 2 di Universitas Hamzah Madi. Baik, untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan serta memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana suasana sekolah yang berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses belajar mengajar, dalam hubungan guru dengan murid, guru dengan guru, dan murid dengan murid. Pendidikan adalah suatu yang memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menjadikan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Lalu, bagaimana suasana sekolah yang berlandaskan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses belajar mengajar, dalam hubungan guru dengan murid, guru dengan guru, dan murid dengan murid? Stay tune dan simak ulasan berikut ini. Hubungan guru dengan murid. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun, yang dimana tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tumbuhan, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus mampu melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar siswa yang berbeda-beda atau yang berorientasi pada anak. Kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, serta mengembangkan bakat atau minat siswa agar mereka merdeka dalam belajar. Namun, kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari seorang guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Hubungan guru dengan guru. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Sebagai guru haruslah sering berbagi cerita dan sharing pengalaman pendidikan sesama rekan guru, agar guru secara bersama-sama dan berusaha untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menyumbangkan ide-ide dan berpendapat melalui forum-forum diskusi atau bermusyawarah sesama rekan-rekan guru. Hubungan murid dengan murid. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa karakter dan sifatnya masing-masing.
Jadi, sebagai seorang guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengubur sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran yang sekarang, ya tentu saja kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Namun, budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Dengan memberikan siswa bebas untuk bergaul sesama teman-temannya di sekolah, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan kepada siswa untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak yang mulia, seperti halnya bergotong royong dalam membersihkan kelas dan lingkungan sekolahnya, saling peduli dan respek ketika temannya ditimpa musibah, belajar dan menyelesaikan tugas secara berkelompok, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dan hubungan yang positif yang bisa dilakukan oleh siswa. Dan pada akhirnya, hal-hal penting yang bisa dilakukan oleh seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, di depan memberi teladan, ingarso sung tolodo, di tengah membangun semangat, inmadian mangun karso, di belakang memberikan dorongan, tuturi handayani, bagi tumbuh kembangnya anak, serta menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak yang mulia, dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Baik, itu saja penjelasan dan gambaran singkat mengenai bagaimana suasana sekolah yang berlandaskan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses belajar mengajar, dalam hubungan guru dengan murid, hubungan guru dengan guru, dan hubungan murid dengan murid. Semoga kita sebagai calon guru yang profesional bisa menerapkan pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam menuntun dan membimbing tumbuh kembang dari peserta didik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Rosita Ertiana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.